Debat perdana calon presiden 2024 berlangsung tadi malam selama kurang lebih 2 jam dalam 6 segmen. Aksi saling serang dari ketiga capres berlangsung sengit ditambah dengan gimmick dan juga gesture ketiganya membuat jalannya debat semakin seru. Kita tahu ya bagaimana prosesnya ya. Yang Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Pada segmen saling bertanya dalam debat perdana calon presiden 2024 yang berlangsung di Gedung Komisi Pemilihan Umum Jakarta pada Selasa malam, calon presiden Anies Baswedan yang diberi kesempatan bertanya kepada Prabowo Subianto langsung menanyakan terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Anies menyinggung putusan MKMK soal adanya pelanggaran etik berat dalam putusan MK terkait uji materi usia Capres-Cawapres. Anies bahkan bertanya bagaimana perasaan Prabowo saat mengetahui putusan MKMK tersebut. Sehingga ada kepercayaan kepada proses pengadilan. Prabowo pun menanggapi dengan nada sedikit tinggi hingga menyebut soal intervensi yang mengundang gestur main mata Anies. Rakyat kita lihat, rakyat kita tahu, Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya ya. Yang intervensi siapa? Ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi. Serangan balik pun dilakukan Prabowo Subianto saat Anies menyinggung soal oposisi. Prabowo menyatakan bahwa Anies bisa menjadi gubernur DKI saat ia menjadi oposisi. Prabowo pun menutup argumentasinya dengan berjoget. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Semakin panas, Anies pun kembali menanggapi pernyataan Prabowo dan menyebut Prabowo tak tahan menjadi oposisi karena tak punya kekuasaan, tak bisa berbisnis, dan sebagainya. Lucunya, Prabowo pun menunjukkan gestur wajah kesal saat Anies memberi tanggapan. Bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Serangan masih berlanjut, kali ini datang dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang menyinggung Prabowo yang selalu diisukan sebagai pelaku pelanggaran HAM. Ganjar menegaskan akan menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. Jadi dalam pemerintahan ini mesti berani untuk tidak lagi menyandra persoalan-persoalan masa lalu sehingga berlarut-larut. Sehingga apa yang terjadi ketika muncul terus-menerus akan menjadi sensi. Sensi terus, karena tidak pernah ada keputusan. Kami tidak pernah ragu-ragu, kami tidak pernah abu-abu, maka kami pun tadi mengklarifikasi pertanyaan kepada pasangan calon nomor 2, karena kami bukan orang yang menunda pekerjaan, menggantung pekerjaan untuk kemudian menjadi komoditas. Saya selesaikan itu. Prabowo mengatakan jika dia pernah melakukan pelanggaran HAM berat sulit dibuktikan. Prabowo pun menegaskan bahwa dia sangat membela HAM. Dalam debat yang berlangsung selama 150 menit itu, masing-masing capres telah menunjukkan pandangan mereka, diantaranya terkait isu hukum, HAM, dan pemerintahan. Putaran debat kedua nantinya akan berlangsung pada 22 Desember mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia. Debat perdana calon presiden 2024 menarik perhatian publik bukan hanya soal gagasan saja, namun juga soal adu sindir antar calon. Namun seberapa kemudian momen debat ini akan berpengaruh pada popularitas serta elektabilitas para paslon dan konsistenkah persona yang ditampilkan dengan yang selama ini dicitrakan. Kami akan mengulasnya dengan beberapa narasumber. Yang pertama pakar political branding, Silih Agung Waseso. Selamat malam, Mas Silih, apa kabar? Malam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini semangat sekali, masih terbawa vibes malam kayaknya. Sampai nggak tidur tuh. Sampai nggak tidur. Dan yang kedua, kita tersambung dari luar studio, Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat malam, Mas Umam. Selamat malam Mas Bram, selamat malam Mas Silih. Malam, Mas. Oke, dan sebelum kita mulai, kita akan dengarkan terlebih dahulu 3 statement dari ketiga capres berikut ini.
ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden. Tetapi ada ribuan milenial, generasi Z, yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarginalkan. Ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan. Oke, saya ke Mas Umam kalau begitu. Mas Umam, jadi kalau kita lihat ini di visi misi awal sudah menyerang begitu. Memang ini sengaja demikiankah Anda lihat atau kemudian visi dari perubahan atau kemudian penantang itu memang sesuatu yang bertentangan dengan establishment, Mas Umam? Baik. Oke. Kami akan perbaiki sambungan ke Mas Umam, tapi saya ke Mas Ili kalau begitu. Ini di awal sudah begitu, Mas, apalagi dengan peragaan tangan begitu ya kalau dari Pak Anies. Anda melihatnya seperti apa? Yes, sebetulnya satu hal yang dilakukan oleh KPU itu setup debatnya itu menyebabkan itu. Jadi sebenarnya kan ketika debat itu kan harus ada katalisator. Ketika emosi terus kemudian merasa kepepet gitu, dia kan harus bersembunyi itu. Nah itu kan butuh podium. Nah ini tidak disediakan sama KPU, sehingga makanya di awal itu kemudian terjadi saling serang tuh, nggak ada tameng satu sama lain. Tapi menurut Anda berarti itu terjadi pada ketiganya? Ketiganya melakukan di awal karena secara psikologis tidak ada penyaluran tadi itu? Tidak ada penyaluran. Sebetulnya pada saat awal kalau kita ngelihat kan Ganjar dan Anies itu mencoba untuk stay kalem gitu ya, dia untuk stay kalem, untuk tidak menyerang gitu. Tapi begitu Prabowo berinisiatif untuk menyerang duluan, udah nggak ada tameng lagi tuh, mau nggak mau ya kemudian terjadi saling serang. Oke, jadi memang demikiankah atau kemudian sebetulnya itu memang disiapkan sesuatu yang by setting oleh mereka atau kemudian karena menyesuaikan kondisi di lapangan Anda melihat? Iya, seharusnya memang kalau debat itu ada podium, ada katalisator lah gitu ya. Bentuknya bisa apapun, bisa podium, bisa bawa kertas gitu. Karena kalau enggak, itu efek psikologisnya yang sangat berbahaya. Kalau dia masih bisa mengendalikan itu, ya paling dia akan bentuknya marah-marah dengan mimik yang macam-macam gitu ya. Tapi ketika itu nggak bisa, itu ada beberapa case debat kemudian pingsan di tengah. Kan itu kan jadi memalukan ya. Artinya si kandidat jadi kasihan banget. Jadi itu sih, saya ngeliat lebih pada postur setup debatnya itu memang dibuat, kecuali memang disengaja untuk udahlah, biar berantem di awal, dibuatin kayak gitu ya. Kita nggak tahu itu by setting itu dia ya. Tapi saya ingin memperdalam, saya ingin Anda menganalisa satu persatu bagaimana kemudian mereka mengatur ekspresi, akhirnya gestur untuk sebetulnya mereka ini cukup mengendalikan nggak isu atau substansi yang ingin mereka sampaikan sebetulnya? Iya, semalam kemudian menjadi terjadi saling serang pribadi gitu ya. Padahal secara tadi mikro ekspresi mereka menunjukkan bahwa udah mau nggak mau jadi saling serang tuh. Kalau kita lihat gesturnya gitu ya, gesturnya bagaimana kemudian Pak Prabowo dari awal udah punya holding statement, udah punya mantra gitu dengan nyebut nama Anies beberapa kali, Mas Anies gitu. Itu kan serangan personal banget yang jauh dari gagasan. Tapi kemudian yang terjadi Anies melakukan balasan yang sama, Ganjar juga melakukan balasan yang sama gitu. Jadi setupnya seru kalau kita ngelihat saling serang, tapi esensi debat untuk memunculkan narasi jadi nggak muncul semalam. Itu hanya di salah satu atau ketiganya akhirnya terlarut dalam itu? Sebetulnya hanya di salah satu, di Pak Prabowo gitu ya. Di Anies sama Ganjar itu kontrolnya masih oke. Gitu. Kontrolnya masih oke, pengendaliannya juga oke, diskusinya juga masih hangat gitu. Tapi karena satu efek itu dari Pak Prabowo mulai dengan memanggil beberapa kali gitu ya, calling nama Anies beberapa kali, nah itu yang kemudian suasananya jadi mulai panas lah. Jadi tersalurkan. Tersalurkan. Oke, ini kami juga punya statement terkait dengan bukan debat, perbincangan antara Prabowo dan juga Anies berikut ini. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Itu aja. Saya kira mengenai Mahkamah Konstitusi, aturan yang sudah jelas, kita juga bukan anak kecil, rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI
menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Oke, ini kemudian sindirannya Mas Ganjar dan Mas Anies juga mengeluarkan itu. Apakah itu yang Anda katakan juga ikut suasana? Kan iya, sebetulnya kan kalau kita baca apalagi dibuat oleh para panelis terdiri para dokter dan guru besar gitu ya, kan esensinya masing-masing untuk mengungkapkan visi dan misi gitu. Tapi karena kemudian muncul serangan pribadi, yang terjadi adalah saling serang tuh. Ganjar menyerang Prabowo dengan kasus MK yang menjadi MK gitu. Kemudian Anies juga menyerang Prabowo dengan case tidak kuat menjadi oposisi. Pertempurannya memang menjadi pertempuran personal, bukan pertempuran gagasan. Dan Anda tadi melihat itu juga dari ekspresinya kah untuk kemudian respon personal itu muncul? Iya, kalau kita melihat mikro ekspresinya ya, terutama dari Pak Prabowo kan kelihatan banget tuh bagaimana setiap ucapan dari Ganjar dan ucapan dari Anies itu responnya tuh langsung. Responnya langsung, kelihatan banget perubahan wajahnya gitu, sehingga itu ya menjadi bahan yang menarik untuk ditekan lagi gitu loh. Karena kelihatan dia tertekan, tidak ada katalisator sehingga agak susah gitu, nggak bisa kemana-mana dan itu serangannya menjadi lebih bertubi-tubi. Dan akhirnya cukup terlihat begitu ya, responsif terhadap isunya begitu. Oke, saya ke Mas Umam, sudah terhubung kembali bersama kami. Mas Umam, kami minta komentar ini Mas. Tadi Mas Silih mengatakan jadi kita itu terlalu berfokus pada serang-serangannya. Benarkah memang akhirnya tidak substansif begitu debat pertama kemarin? Ya, ada beberapa ranah substansi yang mencoba untuk disampaikan oleh para capres yang ada, tetapi memang tarikan yang begitu kuat terkait dengan konteks ego-ego personal yang tercungkil membuat kemudian elaborasi terkait dengan detail isu-isu strategis dan juga kebijakan publik terkait dengan konteks isu HAM, kemudian penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan juga penguatan demokrasi menjadi kurang tereksplor dengan baik. Akan tetapi memang ada beberapa hal, karena sifatnya ini adalah narasi besar. Bicara narasi besar harus dijawab dalam 2 menit maksimal, tentu memang tidak mudah. Sehingga kemudian kalau misal kita cermati yang disampaikan adalah gambaran umum. Bicara tentang konteks komitmen politik secara general. Tetapi pendetailan bagaimana kemudian penguatan KPK, kemudian bagaimana menciptakan sebuah atmosfer penegakan hukum yang netral, yang independen, termasuk juga beberapa hal terkait dengan detail undang-undang perampasan aset dan sebagainya, itu tidak terdetailkan secara komprehensif. Akan tetapi kalau misal kita bicara secara general terkait dengan assessment terhadap pemerintahan saat ini, yang dilakukan oleh Anies Baswedan termasuk cukup vulgar dengan langsung melakukan serangan di fase awal, ketika menggunakan penyebutan misalnya orang tua korban Harun Al-Rashid, seorang anak umur 15 tahun, yaitu pendukung dari Prabowo Subianto waktu itu, tetapi kemudian penegakan hukumnya menjadi tidak jelas. Dan itu adalah sebuah serangan terbuka pertama yang dilakukan Anies, dan Anies sendiri mencoba untuk memainkan kesempatan ini sebagai sebuah momentum serangan yang tepat untuk menyasar kredibilitas pemerintahan Jokowi dan juga pencapresan Prabowo Subianto yang didampingi oleh Gibran. Oleh karena itu di dalam debat pertama kemarin, Mahkamah Konstitusi menjadi sebuah munisi yang cukup kredibel, cukup kuat, yang digunakan bukan hanya oleh Anies, tetapi juga oleh Mas Ganjar untuk menghantam kredibilitas pasangan capres-capres Prabowo Gibran. Akan tetapi di saat yang sama, Pak Prabowo sendiri mencoba menjawab itu dengan argumen legal formal, karena bersandar pada basis argumen konstitusi misalnya, bahwa putusan dari Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding.
tetapi yang terus dikejar oleh rival-rival politiknya adalah terkait dengan etika di balik pengambilan keputusan itu. Sehingga Oke, kemudian Mas Umam. secara general asesmennya cukup menarik, tetapi memang lebih banyak ego personal yang tercungkil dan kemudian belum masuk dalam ranah substansi yang lebih detail. Oke, ego yang tercungkil ini kalimat yang menarik dari Anda. Tapi kemudian kalau Anda mengatakan sebetulnya ini harusnya bisa mengelaborasi, menggali lebih dalam soal komitmen, gagasan. Tapi bukankah porsi soal membahas background, masa lalu ini cukup besar? Masing-masing itu kan disebut. Misalkan Ganjar soal pupuk, Prabowo soal HAM, Anies soal perizinan tempat ibadah, begitu. Bagaimana Anda melihatnya sebetulnya? Ya, kalau misal kemudian terkait dengan isu-isu yang barangkali sudah disiapkan oleh tim masing-masing capres untuk mendelegitimasi kredibilitas mereka masing-masing, tampaknya sudah dipersiapkan. Akan tetapi ketika kemudian masuk di ranah isu HAM, memang dari pasangan capres nomor urut 1 dan juga nomor urut 3 tampak begitu kompak menggunakan argumen itu. Problemnya adalah narasi serangan yang diajukan relatif tidak jauh berbeda dibanding dengan debat capres atau debat dalam pilpres 3 kali sebelumnya, yaitu di 2009, di 2014, dan di 2019. Sehingga ketika menghadapi narasi serangan yang serupa, tampaknya Prabowo Subianto relatif menjadi lebih imun dia. Sehingga kemudian argumen serangannya itu relatif bisa dinetralisir, meskipun juga tentu akan tetap ada narasi-narasi yang sifatnya negatif. Tetapi terkait dengan konteks isu pupuk ya, misalnya di Kartu Tani, kalau misal kemudian itu bisa diamplifikasi misalnya oleh rival-rival politik Mas Ganjar, terutama dalam konteks ini yang kemarin bertanya adalah Pak Prabowo, dan kalau misal itu bisa digarap secara optimal, terutama di basis pemilih loyalnya tengah, kali itu menjadi munisi efektif. Tetapi di sisi lain terkait dengan konteks isu rumah ibadah, Mas Anies agak diuntungkan. Kenapa? Karena dia sendiri secara terbuka melakukan langkah-langkah afirmasi yang barangkali kemudian sudah diantisipasi bahwa dia akan diserang dengan isu narasi politik identitas. Nah, ketika kemudian ditanya, dia bisa menjawab relatif dengan cukup memadai. Oke, menarik. Berarti respon dari masing-masing ini juga cukup menentukan. Tapi sebelum saya tanyakan itu ke Mas Silih, kami juga punya potongan statement dari Prabowo Subianto dan juga Ganjar terkait dengan pengadilan HAM yang kemarin sempat dibahas. Berikut ini. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya, orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara-saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Menurut saya, ya. Saya kira begitu jawaban saya. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya kita adakan pengadilan HAM, tidak ada masalah. Oke, saya ke Mas Silih. Ini bagaimana? Manajemen responnya sudah cukupkah untuk meng-counter begitu? Iya, saya ngelihat justru di sini ketenangan Prabowo nih, ketika dia dituduh HAM gitu ya, karena udah maju beberapa kali, tuduhannya sama. Sehingga ya kalau istilahnya Mas Umam udah imun lah, udah imun untuk menghadapi itu, dia udah punya infrastruktur duluan. Di situ ada Budiman Sujatmiko gitu ya. Tapi instrumen yang disiapkan memang artinya. Yes, memang instrumen yang udah disiapkan karena dia tahu bahwa itu akan menjadi serangan lagi setelah mengalami beberapa kali debat gitu. Makanya kemudian posisi Budiman juga ditaruh menjadi sentral strategis di belakang tuh. Begitu serangan muncul dengan ekspresi yang sangat tenang, dia tinggal nengok ke belakang, Budiman tinggal memainkan perannya naik ke atas, dadah selesai. Jadi publik ngelihatnya oke, sudah terjawab dengan itu gitu. Itu saya rasa infrastruktur yang sangat
bagus disiapin sama timnya Prabowo ya. Tapi hanya untuk isu itu atau kemudian di isu-isu lain itu sebenarnya Prabowo sudah menyiapkan? Iya, sayangnya untuk isu-isu yang lain Prabowo belum menyiapkan itu. Oke. Mikro ekspresinya itu kelihatan banget gugup ketika diserang dengan isu-isu yang lain. Tapi mungkin karena pertanyaannya belum 3 tahun berturut-turut gitu ya, jadi belum kuat dia untuk menghadapi itu. Oke. Saya ke Mas Umam. Mas Umam, jadi kalau kita melihat paling tidak dari percakapan tadi, apakah Anda melihat imunnya itu sudah kuat begitu untuk menghadapi pertanyaan yang sama tadi, Mas? Iya, memang dari pihak Prabowo tampaknya sudah mengantisipasi betul narasi serangan ini. Sehingga kemudian ketika bicara tentang konteks HAM, beberapa pihak yang terkait dengan konteks isu HAM pada momentum reformasi 98 sudah dipersiapkan. Ada nama-nama besar aktivis 98 di sana, ada Budiman Sujatmiko, ada Andi Arief, yang semua itu kemudian seolah diberikan sebagai sebuah legitimasi moral bahwa Prabowo tidak memiliki sebuah catatan yang cukup serius terkait dengan itu, meskipun itu tetap akan membuka ruang perdebatan. Tetapi di saat yang sama, ketika Mas Ganjar mempertanyakan kembali tentang perdebatan HAM, maka sebenarnya itu akan mengembalikan satu momentum di mana dulu di 2009, Bu Mega juga sempat bergandengan tangan dengan Pak Prabowo di Pilpres saat itu. Dan tidak ada pertanyaan apapun dari Bu Mega sebagai Ketua Umum PDIP waktu itu hingga saat ini. Nah, situasi ini yang tampaknya dari kemarin saya sempat berdiskusi dengan sejumlah pihak. Jika takaran serangannya terkait dengan konteks HAM bisa dimodifikasi menjadi sebuah munisi yang lebih efektif, barangkali akan ada efek destruktifnya. Tetapi kalau misal kemudian serangan itu relatif tidak jauh berbeda dengan takaran kritisisme yang kira-kira pada level itu saja, maka imunitas pada level Prabowo sudah terbentuk. Tetapi yang terpenting di sini, tampaknya saya mencoba untuk membaca bahwa Mas Ganjar, termasuk juga Mas Anies, mencoba untuk memainkan isu-isu yang tampaknya agak sensitif, dan ini adalah sebuah upaya untuk memancing emosi Pak Prabowo. Nah, kalau misal kemudian Pak Prabowo terpancing, maka kemudian ini adalah sebagai bentuk ketidakdisiplinan beliau. Karena ketika kemudian dalam konteks perdebatan besar seperti ini, narasi, argumentasi itu satu hal. Baik. Tetapi disiplin di dalam konteks menjawab yang kemudian bisa membuka ruang terjadinya slip of tongue atau keseleo lidah, atau bahkan slip of mind, keseleo berpikir, itu bisa terjadi. Baik. Sekali itu terjadi, itu akan dijadikan sebagai momentum untuk menghantam balik, mendelegitimasi dan juga menghajar sekali dari kredibilitas pasangan capres-cawapres. Baik. Ini menarik melihat dampaknya begitu ya. Tapi saya ingin menanyakan juga bagaimana kemudian dampak elektoral begitu dari debat kemarin. Tapi kita akan jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia, dan saya menanyakan dulu ke Mas Ili. Tadi saat break kita sempat ngobrol lebih dalam soal itu ya, bagaimana kemudian dampak. Tapi saya ingin lihat, apakah kemudian persona yang sudah ditampakkan hari ini kepada ketiga capres itu terlihat pula pada saat debat kemarin? Iya, kelihatan banget. Kelihatan banget. Jadi sebetulnya yang paling kuat Prabowo sudah menyiapkan infrastruktur. Ketika terjadi serangan. Salah satunya Budiman Sujatmiko. Iya, salah satunya Budiman Sujatmiko pada posisi yang strategis gitu ya, sehingga bisa dilihat oleh kamera. Yang kedua adalah pada saat Anies membuat satu statement yang kemudian disebarkan oleh timnya gitu ya di sosial media tentang nomor Wakanda Indonesia Forever. Itu kan sebetulnya memang udah disiapin dari awal, tinggal momentumnya kapan tuh. Jadi secara umum citra itu sudah dibangun, dan yang berikutnya Ganjar begitu pada kesempatan pertama itu langsung menekan Prabowo dengan isu HAM. Itu juga salah satu faktor yang dimunculkan. Tapi memang persoalan di debat kan untuk tim itu adalah gimana caranya biar kalah di debat tapi menang di sosmed nih. Nah itu satu. Yang kedua adalah soal elektabilitas nih. Masing-masing tim debat harus berhitung banget kira-kira elektabilitasnya seperti apa tuh. Makanya kalau kita ngelihat semalam itu Anies relatif melindungi Ganjar. Oh iya? Agar nggak turun banget. Tapi terlihat dari interaksi artinya. Terlihat dari interaksi dengan saya ngeliat dengan bahasa yang sangat soft banget gitu ketika
ketika ada waktu 30 detik diminta untuk menyerang Ganjar, memberikan tanggapan, Anies lebih memilih untuk menyampaikan visi misinya gitu. Dan kemudian Ganjar menjawab dengan cantik juga, oh ya saya setuju kalau begitu. Oke. Jadi itu, karena apa? Karena kalau Ganjar tidak dilindungin, elektabilitasnya turun, larinya ke Prabowo. Oke, menarik. Dan itu bisa satu putaran. Dan artinya kemudian Prabowo memang serangannya fokus spesifik kah kemudian ke Ganjar akhirnya dengan kalau logika itu kita gunakan artinya? Ya harusnya itu. Harusnya itu. Jadi Prabowo harus menyerang Ganjar karena memang kalau kita ngelihat beberapa survei gitu ya, Mas Umam pasti tahu. Beberapa survei itu kan turunnya elektabilitasnya Ganjar itu larinya ke Prabowo. Oke, migrasi pemilih. Migrasinya ke sana gitu. Sehingga serangan itu yang harusnya dibangun. Tapi di interaksi kemarin terlihat begitu atau Enggak. lebih tajam ke Anies? Justru lebih tajam ke Anies. Oke. Lebih tajam ke Anies pada serangan pertama arahnya udah ke sana. Mungkin karena ada kekhawatiran bahwa elektabilitasnya Anies tambah naik nih. Sehingga harus ditahan dulu. Jadi timnya menyatakan bahwa ini agak bahaya kalau Anies bisa maju di 2 putaran, ya udah malam ini serangannya ke Anies itu. Apalagi di awal tadi sudah Anies duluan Yes. begitu ya serangannya. Yes. Oke, saya ke Mas Umam. Mas Umam, Anda melihatnya seperti apa? Seberapa kemudian ini mempengaruhi persepsi yang nantinya akan lari soal elektabilitas begitu Mas Umam? Ya, diakui atau tidak, memang debat capres itu memiliki fungsi strategis. Dia kalau misal kemudian ada capres-cawapres menang dalam konteks perdebatan ini, itu bisa mengonsolidasikan basis pemilih loyalnya. Tetapi kalau misal kemudian terjadi kesalahan, itu bisa membuat fragmentasi dukungan elektoralnya. Tetapi kemudian di saat yang sama, kita juga bisa mencermati bagaimana kemudian basis pendukung dari Mas Ganjar yang cukup solid sebelumnya memang mengalami migrasi kepada dukungan Pak Prabowo. Dan momentum itu mulai terjadi secara konsisten sejak momentum 25 Oktober ketika Gibran dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo. Nah, oleh karena itu materi-materi serangan yang dilakukan misalnya oleh kubu PDIP atau kubu Mas Ganjar terhadap Jokowi, terhadap lingkaran Prabowo justru kontraproduktif. Mengapa? Karena hal itu kemudian seperti menembak kaki sendiri. Sehingga kemudian impact-nya cukup serius. Akhirnya kemudian hal itu sudah diantisipasi praktis dalam 1 minggu ini, tampaknya ada reorientasi strategi dari internal PDIP yang 1 bulan kemarin full melakukan kritik secara terbuka kepada pemerintah Jokowi, disebut sebagai Orde Baru, bahkan Orde Baru Plus, kemudian bentuk resentralisasi kekuasaan yang otoriter dan lain sebagainya. Tetapi 1 minggu ini sudah mulai terbuka, seolah ingin memisahkan asosiasi antara Jokowi dengan Prabowo, mendiferensiasi ya, yang Mas? bisa berusukan hanya gen politik dari PDIP dan Prabowo bukan PDIP dan Jokowi masih menjadi bagian dari PDIP. Nah, oleh karena itu serangan-serangan yang dilakukan oleh Mas Ganjar misalnya kepada Pak Prabowo itu adalah semata-mata untuk mengambil kembali ceruk basis pemilih loyal PDIP yang sebelumnya berada di bawah naungan Banteng yang kemudian sekarang mulai bergeser. Dan hal itu dikonfirmasi misalnya dari hasil survei Litbang Kompas kemarin di mana kemudian kutel effect yang ada sekitar 5-7% yang dulu dinikmati oleh PDIP di Pilpres 2014, 2019, kini mulai bergeser ke Partai Gerindra. Baik, Mas Umam. Kemudian Gerindra menjadi nomor urut pertama. Oke, kalau kemudian survei dilakukan hari ini, 1 hari setelah debat, menurut Anda akhirnya seberapa signifikan akhirnya merubah yang ada kemarin misalkan? Dan siapa yang paling diuntungkan, siapa yang dirugikan? Ya, yang diuntungkan tentu dari masing-masing pihak yang bisa meyakinkan kepada basis swing voters terutama dan juga undecided voters. Kalau kita merujuk dari basis cross tabulasi, dari basis data survei terbaru yang kemarin kita diskusikan misalnya dari Litbang Kompas, itu lebih banyak didominasi oleh kelompok menengah terdidik, anak-anak muda, dan ternyata lebih banyak didominasi oleh warga Nahdliyin. Artinya apa? Dari warga Nahdliyin sendiri, meskipun ada Caimin, Ketua Umum PKB di sana, kemudian ada Pak Mahfud yang identik dengan NU, ternyata juga tidak mampu mengonsolidasikan basis kekuatan NU. Artinya ada fragmentasi yang cukup serius. Nah, oleh karena itu yang bisa diuntungkan adalah ya mereka yang memang menjalankan debat secara disiplin, kemudian mampu meyakinkan bahwa mereka cukup kredibel, dan itu bisa kemudian menjadi sekedar alat untuk melakukan operasi serangan udara. Yang kalau misal kemudian itu dilakukan, diamplifikasi secara signifikan,
termasuk mengamplifikasi kesalahan-kesalahan lawan secara signifikan, maka itu akan menjadi sebuah Baik. instrumen kekuatan yang bisa menghancurkan operasi serangan darat yang sudah dilakukan oleh tim-tim sukses melalui door-to-door canvassing, sosialisasi, dan lain sebagainya. Baik. Ini menarik ya, operasi udara setelah operasi darat begitu itu cukup akan menentukan. Saya ke Mas Ili. Kalau begitu artinya ketika nanti akan 22 akan dilaksanakan debat lagi dan itu khusus cawapres, akankah menurut Anda pola yang dilakukan kemarin akan dirubah berdasarkan evaluasi yang pertama? Ya, harus dilihat dulu. Artinya gini, yang kita nggak tahu sebetulnya kenapa KPU memunculkan setup awal memang untuk bertempur, itu yang kita belum tahu kan. Apakah salah setup gitu ya, atau memang disengaja setup untuk biar seru nih. Itu yang belum ada jawaban dari KPU. Yang kedua adalah kalau memang ternyata itu di setup seperti itu, ya berarti yang kedua harus sama. Kedua artinya nggak ada podium. Nggak ada podium, tidak ada katalisator gitu ya, ketika marah dan merasa terdesak, ya posisinya sama. Tapi maksud saya paling tidak dari masing-masing tim akan merubah tipe appearance-nya kah, penampilannya nanti di depan publik menurut Anda? Pasti akan merubah penampilan itu, tapi akan menjadi tantangan berat buat Gibran. Karena ini pertama kali buat dia dan nggak bisa ditebak serangannya kemana. Kalau Prabowo udah ketahuan, serangannya pasti akan berkisar antara HAM kan. Nah itu, sementara serangan buat Ganjar dan serangan buat Anies udah bisa ditebak, pasti ya sekitar itu aja. Jadi menurut Anda kira-kira debat kedua nanti siapa yang lebih unggul? Apalagi dengan yang kemarin terjadi? Gibran harus hati-hati. Gibran harus hati-hati karena dia berhadapan dengan dua senior yang sangat jago debat mulai dari mahasiswa. Caimin terkenal dengan jago debat pada saat mulai di PMII. Terus kemudian Prof. Mahfud bekas ketua MK dengan kemampuan debat. Itu yang harus agak hati-hati. Sementara Gibran gaya anak mudanya mungkin itu yang berpotensi membuat debat jadi lebih santai. Lebih santai atau kemudian itu mengkhawatirkan menurut Anda? Justru saya sih lebih melihat mengkhawatirkan sebetulnya. Baik. Kita akan tunggu tanggal 22 nanti. Terima kasih Mas Ili, pakar political branding, serta Mas Umam yang tergabung sama kami melalui sambungan online, Direktur Eksekutif Indo Strategik, telah bergabung dan memberikan insight pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam Mas-mas kalian. Malam. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia.